pengembangan ekonomi daerah tidak mungkin dilakukan oleh satu atau dua pihak saja. Tentu dalam kaitan ketika kita memfasilitasi Direktorat Mitra Sudis untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan daerah melalui pendidikan vokasi dan mengembangkan roadmap pengembangan daerah berdasarkan keunggulan daerah tersebut. Pada saat mereka lulus, mereka tuh belum bisa 100% langsung terjun. Karena apa yang dipelajari sebelumnya itu tidak sesuai dengan apa yang sekarang ini berjalan di dunia industri. Nah, kita dari konsorsium ini kita ada 5 yang kita angkat potensi daerah. Yang pertama energi terbarukan, yang kedua adalah karet, yang ketiga adalah kelapa, kopi, dan ikan gabus. Kalau di Sumsel itu, kalau sektor prioritas yang sekarang mungkin yang lagi dilirik, salah satunya adalah kopi. Di mana sekarang mulai menjamurnya ya kedai-kedai kopi. Nah, itu membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha lokal untuk bagaimana mengembangkan bisnis untuk produk turunan kopi. Sumsel merupakan penghasil kopi terbesar, tapi tidak memiliki nama atau brandingnya tidak branding nama Sumsel. Ini yang perlu kita angkat. Jogja terkenalnya adalah kota pendidikan atau bahkan image-nya adalah pariwisata. Ternyata ketika ditengok di PDRB-nya sektor yang unggulan ternyata bukan itu, misalnya seperti itu. Kemudian lagi Jogja itu mempunyai potensi yang di sisi selatan misalnya garis pantainya kan panjang yang membentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Gunung Kidul. Nah ternyata itu belum digarap, ada nelayan misalnya. Belum ada proses katakanlah pendinginan ikan di pantai, fasilitas itu enggak ada misalnya seperti itu. Sebenarnya perlu harmonisasi dan sinkronisasi. Jangan sampai crash program seperti itu atau mungkin malah bertentangan, tapi mestinya sinergi dan komplementari program ya. Mungkin apa-apa yang sudah dilihat dan akan dilakukan pemerintah dan itu sudah menjadi masuk dalam rencana anggaran tahunan pemerintah seperti itu ya biar saja. Mungkin kita justru pada posisi menguatkan juga misalnya membantu melalui magang, melalui KKN, melalui riset kita untuk membackup apa yang sudah dilakukan. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kita berfungsi sebagai komplementari tadi itu. Kami bersedia bagaimana menyatukan ini. Mungkin akan butuh waktu yang lama, butuh effort yang besar. Tapi kami bersedia bagaimana menyatukan semua ini demi untuk membangun brand kopi yang ada di Sumatera Selatan ini. Ekosistem itu memang harus kita manage ya, harus kita buat dan harus sustain. Itu ekosistemnya. Kalau ibarat perusahaan itu mulai dari rantai produksi sampai distribusi, sampai pemasaran, sampai end user bahkan, kemudian ada feedback itu harus kita jaga dalam ini dari sisi pentaheliknya itu harus kita jaga. Kepada Bapak Adi Nuryanto, kami persilakan. Yang menjadi indikator kita adalah komunikasi itu berjalan. Ini menjadi penting karena SDM yang berkomunikasi menyadari bahwa dia tidak bisa berdiri sendiri, itu hal yang kita sangat-sangat apresiasi. Karena di era otonomi ini, tentu kita menginginkan daerah memiliki peran yang penting. Kita mengetahui semua dan kita membangun optimisme. Dari tadi kolaborasi yang berhasil terbentuk, kelas menengah, perguruan tinggi, dibangkitkan optimismenya. Kita mesti melihat produksi itu menjadi mata uang kita.
kreativitas itu menjadi mata uang kita. Dan oleh karena itu inovasi menjadi kunci. Kalau inovasi kita bisa bersaing, maka produktivitas kita meningkat. Jaminan produktivitas dan inovasi inilah yang bisa kita jual tanda kutip ke ekonomi nasional maupun global. Kolaborasi dengan Direktorat Mitra Judi menjadi contoh baik bagi kami, Direktorat Fasilitasi Riset LPDP, untuk mengembangkan skema yang lebih tepat guna, yang berbasis pendidikan vokasi dan fasilitasi riset yang bisa berkelanjutan. Tentu contoh baik ini harapannya akan bisa menjadi contoh atau replikasi di skema-skema yang lain. Tentu LPDP tentu tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Kita melihat segmen itu punya peran yang sangat penting untuk kita bisa danai dan kita berdampak. Dan ini gayung bersambut ketika pendidik perguruan tinggi vokasi punya requirement atau punya solusi untuk daerah tersebut, kita bisa mengembangkan secara bersama-sama. Dan tentu kegiatan riset ini sangat ditunggu begitu ya untuk kepentingan daerah. Apa yang sekarang ini berjalan di dunia industri, ya, seiring jalannya waktu, respon dari Politeknik Ambon sangat baik sekali. Dan setiap kali Politeknik Ambon itu menyusun kurikulum baru, kami selalu sebagai stakeholder ini dilibatkan di dalam. Dengan begitu saya melihat ke belakang outputnya itu makin baik. Karena segala yang mereka pelajari, kalau kita komunikasi secara langsung, kita tahu secara pasti kebutuhannya itu apa. Nah, dengan begitu pada saat penyusunan kurikulum dalam dunia vokasi, kurikulum itu bisa benar-benar disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Dan di satu sisi juga saya melihat dunia vokasi ini juga harus fleksibel. Dalam arti pada saat penyusunan kurikulum harus melihat apa yang dibutuhkan dan berani merubah kurikulum yang sudah ada saat ini mengikuti yang dibutuhkan dalam dunia industri. Jadi Provinsi Kepri kan sangat menyadari ya bahwa kita ini merupakan provinsi yang banyak diminati. Baik oleh tenaga kerja, kemudian investor. Maka kalau kita lihat dari nilai PMA PMDN kita kan juga memang cukup tinggi. Nah oleh karena itu potensi kita ini bagaimana orang datang, tingkat penganggurannya bisa diturunkan. Salah satu jawabannya adalah usia produktif ini harus siap untuk memasuki dunia kerja. Tingkat pengangguran terbuka kita ini dari waktu ke waktu setiap tahun terus menurun. Bahkan sekarang di tahun 2023 itu sudah di 6,8. Itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa gitu ya. Kemudian PDRB kita juga cukup tinggi ya, 154. Dan pertumbuhan ekonomi kita di 5,2, bahkan kita di atas angka nasional. Kami kira itu semua adalah indikator-indikator makro yang bisa kami declare ya. Ini adalah hasil daripada kerjasama yang kita bangun tadi berkaitan dengan Dudi tadi dan juga berkaitan dengan kemitraan dengan perguruan tinggi kita. Selanjutnya, Bapak Koris Tajudin. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Pendidikan vokasi adalah bagian dari pendidikan yang perkembangannya paling pesat bagi orang luar ya. Bagi kami nggak tahu yang apa yang terjadi di dalam, tapi kita melihat ada perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi dalam pendidikan vokasi. Apalagi kalau kita bandingkan 10-20 tahun yang lalu ya. Sayangnya memang perubahan ini, transformasi ini tidak masuk dalam radar media massa dan tidak masuk juga mungkin dalam radar kebanyakan mayoritas penduduk di Indonesia. Untuk sebagian besar jurnalis atau saya bisa katakan mungkin sebagian besar masyarakat, kesan vokasi, pendidikan vokasi yang zaman dulu itu masih ada. Menemukan titik temu inilah yang jadi PR supaya yang diangkat oleh teman-teman wartawan itu bukan sekedar event-event, bukan cuma penandatangan MOU, bukan hanya penerimaan mahasiswa baru, tapi juga inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh teman-teman vokasi.
tahap-tahap awal itu selalu berat memang. Karena foresight ini sesuatu yang baru. Metode ini mencoba masuk dengan tidak merubah budaya sebetulnya awalnya. Tapi pelan-pelan mengajak para perumus kebijakan ini untuk ikut di dalam sebuah skema perumusan kebijakan yang sistematis seperti itu. Maka kesulitan di awal itu adalah memberikan pemahaman ya, meyakinkan ya para stakeholder bahwasanya perumusan kebijakan dengan foresight ini akan membawa iklim inovasi di dalam perumusan kebijakan. Nah, melihat prosesnya sampai dengan hari ini, sepertinya memang ketika praktek itu, exercise-nya betul-betul dijalankan, baru terasa apa yang dibawa foresight, bagaimana konteks inovasi yang coba diperkenalkan, ini membawa kepada nuansa baru di dalam pengambilan keputusan. Dan so far so good, saya melihat ke depan foresight bukan hanya menjadi for policy untuk pembuatan kebijakan, tetapi foresight itu as policy, menjadi kebiasaan, menjadi budaya di dalam pengambilan keputusan, dan menjadi skema atau cara atau pola berpikir di dalam organisasi. Jika pendidikan tinggi kita memiliki roadmap yang jelas, investasi dan return of investment-nya itu akan masuk akal bagi pemodal, bahkan investor asing akan melihat, dan tentu diharapkan perputaran inovasi dan supply chain lokal dan nasional ini bisa tumbuh melalui pemahaman, pengetahuan yang saling terkait tadi. Melalui ekosistem kemitraan ini kita harapkan pasal-pasal itu menjadi terangkai. Kami dari LPDP tentu secara prinsip mendukung seluruh upaya khususnya Direktorat Mitra Studi untuk mengembangkan pendidikan vokasi sebagai solusi untuk kepentingan daerah.